Shalom, oras madita salutna. Damang dainang, alang tamulay mapartangeta bornginon, tapasada marwata, martangi ang mahita di bagasan rohatabi. Amen. Tapuji matuhata marende mahita sia nomor 170 sia ayat sada rodi ayat 2. Mar hite-hite gor ni debata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Songonon do di dok Tuhan Yesus, yang go poda na diau, dangau na punasa, poda ni na maksuru audui, mulo adong manang ise, na mambahin lo moni rohani amai, botoni au do taringo tu podai, manang nasian dibatai, manang nahu haton ni sian rohaku sadiri songon nandidok ni surati akabatang aik na mangulu dot mambuar sian pamatang ni porsia diau haleluya martang yang mahita ali Tuhan di bata parguguna tudusan amanami saliling-liling na asi rohando na mangaramoti kami sian hasil kasin nuaing jala asi roham do mangalayon baritan na ulii gabi hanguluan di kami saya asih maroham saya buhay marohan nami jalalehon tondi nabadiai asawatusin kami sudi panugu-nugu menang pambahenanmu nabalgai paima hatam di hasangapon rohanami asamardame jalasonang kami jalalam imbaru rohanami makhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hatani dibata nagabi tropuk epistel di pertanyaan katabuk ninon iman atar surat sian Yohanes 4 ayat 5 rodi ayat 14 gabi Roma ibana tu sadahuta na di Samaria na marguar sikar marodok kon ladang ni lehon ni si Jakob tu si Joseph anak nai alai adong madisi sumur ni si Jakob jadi di bahen nong lo ja Yesus sial perdalanan hudul maibana di labung ni sumuri tarde hosni ari mai dungi Roma sada buru Samaria manaik aik jadi didok Yesus mamandok ibana leon au minum ainunga laho akasisian nai tu huta manuhor bohal jadi didok buru Samaria mamandok ibana buah samangidu tapian ho halak Yahudi sianau buru Samaria aidang parsoruan halak Yahudi dohot halak Samaria dungi ninna Yesus mangalusi ibana out di bata ho basa-basa ni debata jala out ditanda ho na mangido aik inumon sian ho na olo maho mangido tu ibana dungi lehonon mo ma tuho
aik na mangolo. Jadi di dok bor-bori matu ibana. Tuan, tahu gori sada dio. Tung ubal gamaho asa oputa opuni si Jacob na mangalehon sumurod hamu ibana do manginum siani dohot yan nakomu tu di pasahat na. Dungi Nina Yesus memangalusin ibana. Saya mangalu ama muas do nasa na di minum siaik on. Alai na manginum aik si lehonopu na sotupa mawas bei rodi saleng-leleng na ayang go aik si lehonoki gabe mual doi di bagasan ibana nama baur saha rodi hangoluan saleleng nileleng na. Martua man tumangi on hatan ibata jala na persa. Amin. Tapuji matuhata marende mahita sia nomor 700 ayat sada. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat mengikuti kebaktian pertanyaan yang seudianya dilaksanakan di WIT, tetapi kita ikuti di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kemurahan-Mu, memberkati menyertai kami, menguatkan kami dalam semua perjalanan dan hidup kami. Tuhan persekutukan kami di rumah kami masing-masing untuk mengikuti kebaktian ini sehingga dari awal, pertengahan, akhir hadirlah Engkau Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Terimalah doa kami ini di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi khotbah bagi kita dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Ada baiknya saya baca sendiri. Elia di tepi sungai kering. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilea kepada Allah, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Demikian, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kau dapat meminum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah kita di pertanyaan ini adalah firman Allah adalah roti kehidupan, adalah air kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah
yang dengan setia memelihara hidup kita walaupun kita masih menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Dan kini kita menghadapi new normal. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di negeri tercinta ini masih seiring sejalan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dan berusaha menghadang kekuatan teroris dan aliran radikalis. Sehingga secara keseluruhan bangsa kita merasa terlindungi dan aman. Menjunjung tinggi ideologi negara adalah Pancasila dan motto berbangsa adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Di sisi lain, Bapak Ibu, Tuhan masih menunjukkan kuasa-Nya dengan mengatur tata surya, mengatur musim hujan datang pada waktunya, matahari terbit dan terang benderang pada waktunya. Sehingga kita bisa bercocok tanam sebagai petani, bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Matahari terbit dan terang benderang membuat pada siang hari kita dapat bekerja dan pada malam hari kita istirahat umumnya. Nah, Ibu Bapak saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan dan pertanyaan bagi kita adalah, pertama, bila terjadi krisis pemerintahan seperti Raja Ahab yang dihadapi oleh Nabi Elia, apakah kita tetap setia memuji Tuhan dan melaksanakan perintahnya? Kedua, bila kita mengalami krisis sandang dan pangan seperti yang dihadapi oleh Nabi Elia, kita bisa menghadapi krisis sandang dan pangan oleh dampak pandemik COVID-19 yang tidak kita ketahui sampai berapa tahun lagi. Apakah kita masih tetap setia beriman kepada Tuhan Allah seperti Nabi Elia? Bila kita harus tinggal di tepi sungai Kerit, bandingkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah pernah melintasi di kampung kita, daerah kita, Sumatera Utara, Tatapan Utara, jalan antara Seborong-Borong dengan Tarutung, kita akan melintasi daerah Sipintu-Pintu, dan daerah Sipintu-Pintu itu adalah daerah yang sangat rawan kecelakaan dan jurang yang sangat dalam, ditambah lagi dengan tikungan yang tajam dan turunnya jalan dan mendaki dari Balige ke Seborong-Borong. Nah, pernahkah kita dapat melihat keadaan sampai ke bawah dan dasar jurang yang amat dalam itu? Apakah kita bersedia menelusurinya ke lembah terbawah untuk memperoleh air seperti yang dialami oleh Nabi Elia? Di dalam keadaan krisis pemerintahan dan krisis makanan atau roti diantar oleh burung-burung gagak dan minuman yang dibutuhkan oleh Nabi Elia adalah dari sungai yang semakin kering ke bawah dasar tebing lembah daripada sungai Kerit itu. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat di dalam peristiwa yang dialami oleh Nabi Elia harus pergi menyingkir atau menghindari serangan Raja Ahab. Ada beberapa hal. Burung gagak yang dijanjikan Tuhan mengantar makanan kepada Elia adalah burung yang paling buas pada hakikatnya. Apa saja jenis bangkai yang dilihatnya
pasti diterkamnya dan dihabisinya. Demikian juga dengan roti yang seharusnya makanan Elia, makanan manusia, bisa dihabiskannya. Dan secara logika pasti itu merugikan bagi Elia. Akan tetapi karena firman Tuhan yang bekerja atas burung-burung gagak yang diperintahkan Tuhan mengantar dan memberi makanan kepada manusia atau kepada Elia, bila hal yang sama diperkenankan Tuhan untuk kita hadapi, apakah kita tetap bertekun beriman kepada Tuhan Yesus sebagai roti kehidupan dan air kehidupan? Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari khotbah di malam hari ini sungguh banyak yang harus kita teladani dari Nabi Elia. Kesetiaan Nabi Elia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahab dan kepada bangsa Israel yang telah murtad perlu kita teladani, walaupun mengalami konsekuensi tekanan dari penguasa. Apakah kita tetap konsisten bisa bersaksi mengatakan firman Allah walaupun kita di sana sini harus dibenci oleh masyarakat sekitar? Yang kedua, Bapak Ibu, perlu kita renungkan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada terhadap manusia atau kepada raja yang jahat dan lalim. Namun kita harus beri hormat kepada pemerintah atau kepada penguasa yang berusaha melindungi kepentingan rakyatnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita telah diciptakan oleh Tuhan Allah sebagai makhluk individu, benar. Dan kita adalah makhluk sosial, benar. Dan kita juga makhluk biologis yang telah menerima roh Allah. Oleh karena itu kita harus bersaksi bahwa roti atau makanan ataupun air minuman adalah alat yang harus kita konsumsi. Tidak mungkin kita bisa hidup secara fisik kalau kita tidak mengkonsumsi air, kalau kita tidak memakan roti atau makanan sehari-hari. Akan tetapi kita tidak boleh mendewakan roti atau makanan, tidak boleh mendewakan air ataupun minuman, karena roti dan air yang dibuat oleh manusia sifatnya adalah sementara. Roti yang diolah oleh manusia tidak akan memberi jaminan kehidupan yang kekal, melainkan roti atau makanan yang sesungguhnya adalah yang memberikan hidup yang kekal adalah firman Allah. Demikian juga yang kita lihat dalam kitab Yohanes tadi sebagai epistel. Yesus adalah roti kehidupan yang kekal. Dia membuat tanda mujizat anggur yang terakhir yang diolah dari berubah dari air itu bertujuan untuk menunjukkan kerajaan Allah. Tetapi firman Tuhan Yesus yang menentukan. Selanjutnya Bapak Ibu saudaraku, burung gagak adalah burung yang buas, burung yang sangat lahap terhadap makanan, bangkai maupun terhadap roti. Secara logika, bila burung-burung ini melihat bangkai ataupun roti, pasti roti ataupun bangkai yang dilihatnya segera dihabiskannya atau dilahapnya. Akan tetapi atas kuasa firman Tuhan terhadap ciptaannya, termasuk terhadap burung-burung gagak dalam teks kita, semuanya tunduk kepada Tuhan. Burung gagak berubah fungsi menjadi pengantar makanan kepada Nabi Elia. Karena Nabi Elia dengan setulus hati
menuruti firman Tuhan. Nah, bila kita mengimani firman Tuhan dengan setulus hati dan melakukannya, kita adalah orang yang berbahagia. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila burung gagak yang menaati firman Allah berubah fungsi dari yang lahap dan buas, yang dari sifatnya mementingkan diri sendiri, tetapi telah berubah fungsi menjadi pembawa makanan kepada Nabi Elia. Bukankah kita yang menerima firman Allah sebagai makhluk individual ataupun sebagai makhluk sosial dan biologis yang menerima roh Allah seharusnya menjadi saluran berkat Tuhan terhadap sesama manusia? Bukankah kita harus termotivasi mengamalkan firman Tuhan yang tertulis di Galatia 6 ayat 6? Bapak Ibu, apa isi Galatia 6 ayat 6? Coba kita buka Alkitab kita masing-masing. Di sana dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Karena firman Tuhan, karena kuasa roh Allah telah bekerja dalam hidup kita, maka kita disadarkan seperti daripada burung gagak tadi, dari pelahap binatang yang buas, yang sangat rakus, tetapi karena firman Tuhan dia tunduk menjadi saluran pemberi makanan, pengantar makanan buat Nabi Elia. Demikian juga kita, semakin kita terima firman Tuhan, maka kita menyadari pekerjaan kita, seleri yang kita terima bukan hanya untuk diri kita sendiri Bapak Ibu, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk kepentingan adat, tetapi juga harus kita pergunakan menjadi saluran berkat Tuhan di dalam gereja untuk mereka-mereka yang memberikan pengajaran akan firman Tuhan, seperti Nabi Elia di dalam nas kita malam ini. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu 3 minggu lagi kita akan memasuki dan melaksanakan pesta panen, dalam bahasa Batak pesta Gotilon. Pesta Gotilon Bapak Ibu bukan pesta kura-kura, bukan harus dilaksanakan dengan tari-tarian atau manortor, melainkan adalah pesta iman, pesta rohani. Artinya kita oleh iman kita kepada Tuhan Allah, kita mempersembahkan sebagian dari yang kita peroleh dari hasil ladang atau dari hasil pekerjaan kita setiap harinya atau setiap minggu ataupun setiap bulannya. Sebagai PNS yang menerima seleri tiap bulan, atau pegawai swasta, atau yang berbisnis yang menerima income atau hasil jasa per jam, per hari, per minggu, atau kita yang menawarkan jasa, atau apa saja pekerjaan kita, tentu menjadi persembahan syukur di hadapan Tuhan harus kita sisihkan dari apa yang dianugerahkan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu anggota jemaat yang telah termotivasi menyambut pesta Gotilon, mempersiapkan bahan lelang mandiri yang dianjurkan oleh majelis kita. Kami juga berterima kasih kepada anggota jemaat yang termotivasi menguangkan, menerima bahan lelang dengan memberikan sumbangan keterbukaan hati untuk mendukung program pelayanan dalam gereja dalam rangka menyambut pesta Gotilon. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang termotivasi memesan ulos yang dibordir
dan berisi teks firman Allah yang kita inginkan, ataupun yang dibordir dengan logo HKBP Jambi 1 dengan tema Pesta Gotilon dengan teks Alkitab, atau yang bersedia mengorder dan menerima di bingkainya teks Alkitab, apakah ayat CD, ayat malua, atau ayat pernikahan, sehingga tertulis dan dipajangkan di rumah kita untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan dan menjadi didikan pengajaran buat anak-anak putri kita, cucu kita di kemudian hari, seperti yang ditekankan dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Engkau harus menuliskan firman Tuhan itu dalam hatimu, dalam dakimu, ataupun dalam di tiang rumahmu. Itu pesan dari Nabi Musa. Oleh karena itu, dengan memajangkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing, firman Tuhan senantiasa kita ingat dan kita hayati, menjadi kekuatan bagi kita melaksanakan pekerjaan kita. Firman Tuhan adalah roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan adalah air kehidupan, yaitu darah Yesus Kristus. Imanilah, aminilah, amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kemurahan-Mu mengingatkan kami akan roti kehidupan dan air kehidupan, yaitu tubuh anak-Mu Yesus Kristus yang Tuhan anugerahkan menjadi keselamatan bagi kami. Tetapi Engkau juga Tuhan memperkenankan kami untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari dan meminum air yang sehat untuk menopang kesehatan dalam tubuh kami. Tetapi semuanya itu harus kami terima menjadi alat saluran berkat-Mu. Tuhan memberkati kami juga dalam hal pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga kami dapat menikmati seleri atau hasil jasa kami untuk menopang kehidupan di tengah keluarga. Tetapi dalam rangka menyambut pesta Gotilon, pesta panen di gereja-Mu, ingatkan kami Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkau yang memberkati semua jenis pekerjaan-pekerjaan kami. Untuk itu perkenankan dan bimbing kami mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu itu untuk kami hantar ke gereja-Mu, agar dapat kami persembahkan dan dapat dipergunakan untuk pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Firman-Mu menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami. Sanak saudara kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami menerima firman-Mu, Engkau juga menyertai mengingatkan firman-Mu terhadap mereka. Terima, sempurnakan doa kami ini yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapuji maturata marene mahitasian nomor 673 ayat 3. Tapasada marhata martang yang hitam. Ali Tuhan dewata amanami nawara bangsa di Indonesia.
Ditikau nali Tuhan ada boleh hati kami Tuhan kamu nama kami disudi dengan diwasam dan nasihat Tuhan. Lumo bimari Tuhan di pertanyaan nami dia para ditikau di pasadahu kami lahu tumangihon lahu mangitihon ini puji-pujian naik sebab nami Tuhan Tuhan debatang ditikyo wano nami do ditangyang nami ima akaruas limbuyam manak na di dia pehami Tuhan o mana mangaramoti pada waktu parmarani daging naktuti asabuhan makasirohat pimpinan ego ali Tuhan debata wano nami do ditangyang nami dia matikyo ima ali Tuhan tiang karuas nada umang dinaconope siang kami ali Tuhan tokto ho nama orang lumo bimali Tuhan dia kaya nakon nami di pasikolah nasuhui sekolah sona biasa ala akan masa di negara nami atau oleh Tuhan pati umang walau kuma akha kopi sapursia sia negara nami lumo isia lingkungan nami nadi provinsi Jambi asa boleh nasirali Tuhan marsikola di Bugasan Lasmiro sonang nabi natu pani akal pemerintahan ali Tuhan di mata pada nabi donang ditikyon tanyang dunyo ima akal ruas di kuriang na di Bugasan parsahitong lumo biar Tuhan dinanami nyonya siwajunta kurusiahaan amanami ipe na baban batuwi nyonya bisik anggang buku sinaga inanami si jabat boru si halo inanami nyonya madam boru napi tukulu nang amanami napi tukulu boru si agian inanami siwegar boru menu amanami si agian boru pajaitan nang inanami nyonya si mamora bornadiak nang anak nami bastian sendirian kau punya manami sinar Tuhan bodoh makhluk aham pasahidon nasida mari dohami kerbau ape utang naman di bolong usai sepamatang nasida leong buku dinasi dari Tuhan lau mengaku persadikum leong pakirimu dinasi dari Tuhan nampak malumu dosa siang pamatang nasida lumu dari Tuhan diangkat keluarga nama urus keluarga nanda juga sampai persadikum leong dari Tuhan Leon itu, Leon asabar, asabar jurus nasida keluarga nasida di Bugasan Parsa itu, lumu bimali Tuhan di posmiro nasida di Parmahuni, angka keluarga dan Bugasan Parsa itu. Ali Tuhan debata banunami donang ditikyo, imayaka anak penani ali Tuhan di nomor nasulah petang buka bukti batu mali Tuhan semuka itu dinasida asa totong nasida kui pada kantor mata nasida di bahasa Lasmroha opar kubong nang natoras beli Tuhan totong rumah kiri asa totong yang anak nasida di anak menangi boy rumah tangga tikineng ali Tuhan dikata
Dinanai menyambut kami di Pesta Kutilok ima di tanggal 2 November 2020. Nungah upah-upahani ali Tuhan somon penyambutan tu Pesta Kutilok ima di patupa pangalelangan tu tiap-tiap wek ali Tuhan debata kudang doas di huyani namarlas nama doroti imam lelang ali Tuhan tabe masih surohan dina sida dina dohot ma lelang dohot dapat upah lelang imason subangan nasida kuriam hakabipi jam bisa dong loas mana sida Tuhan mata serohan nak bikinero tabayan ka pacarian na duwi bikina na ino alin Tuhan debatan nang ditiga banon namin angka pengurus ni huriang lumobima di protokol kesehatan asa tutong na sida Tuhan marbubu lagu patupahon angka peraturan na dong di huriang sesuai dengan protokol kesehatan. Ali Tuhan debatan benar nabi nang dipikio saluhutna perangkap na aro pengurusan di gereja nami lumobi siang puluhan saat waktu perhalado nang akabur sekolah minggu nang akan mertugas yang Leon Magugu, Leon Haripasu, Leon Ali Tuhan, asa daun di rohanian, asa buhani Tuhan, dingga-dinggan mardami di Huriamu, gabe tawas rohani kami, jala asa ngapun mai dia depan. Tuhan debata, cuma pardosa Tuhan, mangidohani kedepanmu namar dia, sesamai asal tamahami dadapam tamamahami manjal asmoham dopetik inayo lumobi ali Tuhan dibarita noli na pinasad na kosumi Tuhan labtabamali Tuhan kapursiam namin tabamali Tuhan parbinoton namin buhay may pakyaw namin tuparlon namin sila lupari nang dinakosumi ali Tuhan na mamaritaon barita noli dihan tabay mari Tuhan bubu parbisuhi ali Tuhan asa buhi takasat tusihani na pinasahat na kosomi Tuhan imali Tuhan sobado ilik namin nang sumpaw kami matiti anak Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuhan amin. Terpuji matuata marende mahita siya nomor 760 ayat 1 Rodi ayat 2 hut papungu pilihan. See
mamang do tamuinang tatutuk ma pertanyaan ata tatanya koma pilihat tatu debata martanya ale debata manami dari benua kijang hodo paruan misaluhut silehu-lehu na dengga do nasa ulibasa namu upasahat han masyan na lehong itu kami pilihan nami saya calon megebi uap na khusus di julum pasu-pasu main celaramoti asal perhasiang kami pilihan non pati pulhon harajau di tengah-tengah ni huriam do di porti pion buhay marokan nami marhite jeto tim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami asalam gir-gir hai madok mauliat itu marhite-hite gir Kristus Tuhan nami amen rak mertanyang kita tanyang alia mana di benua kijang saat benar badia maguar saya Roma harajau saya sauk lo menerokam di benua tongaun songon dari benua kijang leho matu kami sadarion penguduan siapa saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan nomor dosa Tuhan unang kami terlihat tu pangucunan palu ama kami sian pangag ai korona punara jauh dohot habubu rodi hasangapon salini amen asinirokan itu hatta Yesus Kristus dohot holong nirohan nebata kamata dohot persauran itu di perbadia menamat dongan itu olah nyon rodi salini